Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Trisatria, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 di Universitas Negeri Makassar dengan program studi Teknik Komputer dan Informatika yang hari ini akan melaksanakan video pembelajaran UKIN pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, kayaknya ada yang tidak hadir ini. Ada, Pak. Siapa ya? Ada Anggun, Mia sama Anggun, Fani, ya. Pak. Dari grup WA katanya mereka sakit, Pak. Sakit ya? Ya. Oh, ya. Berarti yang lain hadir ya? Oke, semoga teman-teman kita yang sakit bisa segera diberi kesembuhan sehingga bisa bergabung bersama kita semua mengikuti pelajaran berikutnya. Oke, hari ini saya ada sedikit kata mutiara yang saya kutip dari Michael John Bobak. Kutipannya seperti ini: semua kemajuan terjadi di luar zona nyaman. Jadi kalau sekarang atau saat ini nyamannya bermain game online, itu kalau bisa dikurangi, kalau bisa malah dihilangkan ya. Jadi jangan sampai terlalu nyaman sehingga tujuan kita itu tidak tercapai atau terhambat karena kita berada di zona nyaman tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Oke, semangat? Oke, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Satria pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Satria. Masih suasana pandemi, saya harap kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 5M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya. Adik-adik, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu, yaitu tentang format teks pada halaman web? Saya, Pak. Oke, silakan Zainal. Materi kemarin menjelaskan struktur dasar HTML, Pak. Oke, terima kasih Zainal. Versi HTML itu sampai versi berapa sekarang? Ada yang masih ingat? Coba. Ya, silakan Manto. Sekarang sudah memasuki versi 5. Nah, bagus. Versi 1, siapa yang masih ingat fiturnya masih apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan Rizky. Versi pertama masih fiturnya apa saja itu? Versi HTML 1, Pak, tentang heading, hypertext, bold, italic, list, paragraf. Nah, bagus ya. Yang keempat, ada yang masih ingat? Perbedaan HTML4 dari versi-versi sebelumnya itu ada perubahan pada tabel dan ada penambahan pada image, link, dan teks dan meta. Oke, bagus ya. Nah, yang untuk versi 5, siapa yang masih ingat ini fiturnya? Saya, Pak. Ya, silakan Fitra. Pada HTML versi 5, dia ada penambahan fitur pada video dan audio, kanvas, header, navbar, artikel, footer, penyimpanan offline lokal, kontrol kalender, waktu, URL, dan search. Dan pada HTML versi 5, dia diciptakan pada tahun 2014. Luar biasa, masih ingat semua berarti ya? Oke, yang terakhir yaitu tag format teks. Ada yang masih ingat contoh-contoh tagnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Tag B digunakan untuk membuat teks tebal, tag strong untuk membuat teks penting. Menggunakan tag I untuk membuat teks miring, dan tag M atau emphasis untuk membuat teks ditekankan. Tag mark untuk membuat teks ditandai, dan tag small untuk membuat teks yang berukuran kecil. Tag del untuk membuat tulisan atau teks seperti dihapus. Dan tag int untuk memasukkan. Tag sub atau untuk membuat teks subscript, dan tag sub untuk membuat teks superscript. Wah, lengkap sekali nih Satria ini. Yang lain, siapa yang masih ingat selain Satria tentang tag format teks? Silakan berdiri.
Selain daripada yang disebutkan Satria tadi Pak, seingat saya ada tag BR untuk membuat baris baru. Kemudian ada tag H1 sampai H5. Itu digunakan untuk ukuran pada teks. Ya, betul ya. Saya koreksi, H1 sampai H6 ya. Jadi yang paling kecil itu H6, yang paling besar H1. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu ini. Oke, kalau begitu kita bisa melanjutkan ke materi yang hari ini. Untuk materi hari ini, yaitu materi kita adalah format tabel pada halaman web dengan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. 3.3.1 menjelaskan tag-tag HTML yang digunakan untuk membuat tabel. 4.3.1 membuat program halaman web yang menampilkan tabel. 4.3.2 menunjukkan hasil tampilan pembuatan tabel pada halaman web. Adapun tujuannya yaitu mampu menjelaskan tag-tag HTML yang digunakan untuk membuat tabel. 2. Mampu membuat program halaman web yang menampilkan tabel. 3. Mampu menunjukkan hasil tampilan pembuatan tabel pada halaman web. Nah, ada yang tahu manfaat format tabel pada halaman web? Apa manfaatnya? Saya Pak. Nah, silakan Satria. Menurut modul yang diberikan sebelumnya, seingat saya, manfaatnya untuk membuat tampilan lebih mudah dibaca dan memperindah. Ya, ada lagi yang lain? Saya Pak. Zainal, silakan. Pak, menurut yang saya baca kemarin di modul, salah satunya itu untuk menampilkan data dari database. Nah, bagus sekali ya. Jadi ada banyak fungsi. Terima kasih Zainal. Jadi manfaatnya itu misalnya seperti yang dibilang Satria tadi untuk mempermudah membaca serta membuat lebih bagus tampilannya karena ada judulnya, ada judul kolomnya itu misalnya nama ke bawah ya kan. Terus kelas atau golongan darah mungkin ya. Seperti yang Zainal bilang juga untuk menampilkan data dari database ya. Berarti sudah baca modul ya. Luar biasa. Oke, saya lanjut berarti. Tag tabel dalam HTML. Tag tabel dalam HTML itu ada 3. Silakan yang bisa membantu saya membaca. Silakan Grace bantu saya baca slide di depan. Untuk membuat tabel di HTML minimal membutuhkan 3 tag utama. Tag pertama, tabel, digunakan untuk memulai tabel. Tag 2, TR, singkatan dari tabel row, digunakan untuk membuat baris dari tabel. Tag 3, TD, disingkatan dari tabel data, digunakan untuk menginput data ke tabel. Ya betul ya, yang dibaca temannya tadi. Jadi untuk membuat tabel di HTML minimal membutuhkan 3 tag utama, yaitu tag tabel, tag TR, dan tag TD. Nah sekarang di HTML5 sendiri itu ada penambahan TH atau table head. Kenapa harus pakai TH? Nanti kita cari tahu bersama. Lebih jelasnya atau untuk melihat ini kita bisa akses di bawah ini. Kita klik bersama. Nah kalau sudah diklik linknya nanti tampilannya seperti ini. Silahkan di scroll ke bawah. Nah, bisa diklik try it yourself. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kenapa yang company, contact, dan country itu tebal? Karena di sini menggunakan tag TH bukan TD. Nah, jadi yang isinya ini TD semua ya. Nah, kalau misalnya di sini tetap TD, nah, nanti warnanya tidak bold atau tulisannya ini tidak ditebalkan. Nah, kita membutuhkan lagi tag B atau tag strong. Di sini kita tambahkan tag B. Nah, baru menjadi tebal. Itu memperpanjang cara atau istilahnya bikin pusing diri sendiri ya. Jadi fitur HTML5 ada penambahan fitur TH atau table heading. Nah, tulisannya itu menjadi tebal atau strong atau bold ya.
Jadi tidak perlu menambahkan tag B atau strong, tabel tag strong. Cukup TD-nya diganti TH. Nah, kenapa tidak TH semua, Pak? Muncul ada pertanyaan ya, kenapa tidak tag TH semua saja, Pak? Tidak usah pakai tag TD. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Nanti kalau pakai TH semua tebal semua nanti. Nggak tahu ini mana yang judul, mana yang isi ya. Jadi kenapa kita harus heading itu hanya untuk judulnya, biar yang judulnya ini ditebalkan atau dikuatkan, distrongkan ya. Jadi kelihatan, oh ini judul. Kalau misalnya tulisannya tidak ada strongnya atau tidak ada penekanannya di situ, nanti malah dikira isinya semua ya. Lebih enak baca mana? Yang begini atau yang ini? Misalnya saya ganti TD ya. Lebih enak baca yang mana ini? Atau tampilannya lebih enak dilihat yang mana? Yang tebal ya, TH ya. TH. Bisa pakai TD kalau mau ditebalkan, tapi harus menambah tag B atau strong. Itu memperpanjang atau memperumit diri sendiri ya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, terus ada rose pen. Rose pen ini apa? Siapa yang bisa bantu baca saya ini? Manto kayaknya ini, yang paling belakang. Silakan Manto. Atribut rose pen digunakan untuk menggabungkan beberapa baris dalam satu kolom. Atribut ini adalah atribut khusus untuk tag TD dan tag TH. Value dari atribut ini adalah jumlah baris yang ingin digabungkan berupa angka. Ya. Contohnya bisa dilihat di papan ya. Jadi terima kasih Manto ya. Jadi nanti kalau misalnya menggunakan rose pen untuk di baris 1, 2, 3 kolom status itu akan menjadi digabungkan. Kalau misalnya menggunakan coding yang di sini. Kelihatan dah ini? Kelihatan ya? Di TD yang di sini ini apa ini? TD rose pen sama dengan kutip 3 ya. Terus aktif. Jadi nanti di bawahnya ini akan digabungkan. Jadi setelah TR yang kedua, TR yang pertama kan judul. TR kedua ini baris ke 1. TR ke 3 atau yang nomor 2 ini nanti sudah menggabungkan kolom statusnya itu, yang TD rose pen ini 3 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi rose pen berarti menggabungkan baris ya. Menggabungkan baris menjadi satu kolom ya. Nah, kalau yang call span, Fitra silakan. Atribut call span digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom dalam satu baris. Atribut ini juga untuk tag TD dan TH. Sama seperti rose pen, value untuk atribut ini adalah berupa jumlah kolom yang ingin digabung. Ya, terima kasih Fitra ya. Temannya sudah membantu membacakan slide di depan untuk call span. Apakah masih ada yang belum jelas untuk call span ini? Jelas ya? Nah, bedanya dengan rose pen tadi apa? Kalau rose pen menggabungkan beberapa baris. Rose pen menggabungkan beberapa baris menjadi satu kolom. Kalau call span? Nah, kebalik dia ya. Nah, jadi misalnya seperti ini contohnya di slide itu. Terlihat ya di sini untuk contoh call span, misalnya ini menggabungkan kolom nama dan jurusan ini menjadi satu. Jadi di sini terlihat jumlah mahasiswanya ada 3. Oke, luar biasa. Lanjut. Oh, sudah habis ini slide-nya ini. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Tidak ada ya? Aman? Jelas? Jelas semua. Ada apa semua tadi? Sama? Tag table. Tag table. Ada 3 kan? Apa semua? Masih ingat? Tabel,
TD. Penggantinya TD? TH. Apa bedanya? Kalau TH double head. Jadi tulisannya lebih ditekankan, jadi lebih penting. Iya. Menggunakan tag sama seperti menggunakan tag bold. Kalau TD? TD dia Biasa ya? table data. Ya, betul. Berarti masih ingat semua ya? Kita praktek bersama. Apakah coding di slide ini betul kolom nama dan jurusan ini bergabung nantinya? Dan di Rospen ini kolom status ini di baris 1, 2, 3 ini bergabung. Nanti kita coba bersama-sama ya di komputernya masing-masing. Di depan sudah ada komputernya masing-masing. Silahkan dicoba. Ini saya buka slide-nya yang Rospen dulu ya. Silahkan. Silahkan dikerja. Kelihatan? Kurang jelas. Yang mana? Apa itu Rospan atau apa? Iya, Rospen. Yang ini seperti judulnya itu kan. Rospen 3. Coba jalankan. Bisa jadi. Kenapa begitu? Sampai kerja. Tabel. Ini salah. Tutup tabelnya jangan di situ, di bawah. Ini, ya, itu dipindahkan ke bawah. Di bawah ya, di bawah layar. Coba tes. Bismillah. Oke, jadi berarti ya? Iya Pak. Kesalahan teknik. Kurang fokus. Iya Pak, ngantuk. Oke, saya lanjut lagi. Lanjut yang kedua lagi, yang call span. Ya, iya, call span lagi. Siap. Oke, sambil menunggu temannya. Ada yang belum selesai tadi yang call span? Masih ada ya? Nah, sambil menunggu temannya, nanti saya akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik seperti minggu kemarin. Kelompoknya juga gunakan yang kemarin saja, minggu kemarin ya. Tapi karena masih suasana pandemi, jadi saya harap kerja kelompoknya di komputernya masing-masing, hanya diskusinya boleh menoleh ke kanan atau ke kiri ya. Jelas ya? Saya bagi LKPD-nya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Ya. LKPD-nya sudah saya bagikan ke masing-masing kelompok satu. Tapi kalau karena pengerjaannya di depan komputer, ya di komputernya masing-masing, tidak boleh berkerumun, maka saya tampilkan juga di Infocus ya. Saya tampilkan di Infocus untuk LKPD dalam bentuk soft copy-nya atau soft file-nya ya. Bisa dilihat di papan, sama yang saya bagikan sama. Ya. Ada kesulitan yang mengerjakan LKPD? Tidak ada ya. Kelompok 1 aman? Aman ya? Aman. Luar biasa ya. Sudah paham semua tentang call span dan Rospen. Ya. Oh, sudah jadi nih kelompok Mugiwara. Minggu kemarin sudah presentasi. Kita cari kelompok lain lagi nih, kandidat yang mewakili teman kelasnya untuk presentasi. Mungkin dari kelompok 3 atau kelompok 1. Nah, kelompok 1 ada kendala? Masuk yang 2. Yang 1 sudah jadi? Coba lihat.
Oke, kelompoknya siapa yang siap? Maju. Ayo Pak. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yahanu dan saya sendiri, nama saya Satria Bagaskara dan teman saya Grace Liliana akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Ya, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar coding source di bawah ini. Dari coding source yang di bawah itu kami mendapatkan hasil output sebagai berikut. Ini hasil output yang kami kerjakan. Dan kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, ini output yang ditugaskan untuk dicari bagaimana hasil coding source-nya untuk menghasilkan output seperti itu. Dan berikut hasil coding source yang kami buat. Begitu menurut kami. Dan pada hasil coding tersebut kita menggunakan tag TD, TR, callspan, dan rowspan. Begitu kira-kira yang dapat kami jelaskan. Oke, ada yang beda dengan hasil kelompok Yahanu? Sama semua ya? Kelompok Mugiwara sama? Sama. Kelompok 3? Sama. Persis? Persis. Mungkin ada beda bordernya ya, border atau spasi-spasinya. Tapi KPD-nya kan sama. Itu untuk mempraktekkan cara pengerjaan yang bagaimana mengerjakannya ya. Terima kasih kelompok Yahanu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan buat kelompok Yahanu. Oke, sudah ditampilkan hasil presentasi dari kelompok Yahanu tadi ya? Iya Pak. Kelompok Yahanu. Saya tanya tadi juga hasilnya kurang lebih sama semua ya, tidak ada masalah. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari pengerjaan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Fitra. Dari materi yang dipresentasikan oleh teman saya tadi, saya mendapat kesimpulan pentingnya menggunakan callspan dan rowspan untuk membuat tabel seperti di atas. Kegunaan callspan dan rowspan memperlebar atau menggabungkan beberapa kolom atau row menjadi satu, sehingga satu unit kolom atau row ini menjadi lebih lebar atau sama panjang. Bagi yang tidak tahu apa itu kolom dan row, saya bisa jelaskan. Kolom adalah yang menyamping atau horizontal, sedangkan row adalah yang vertikal atau ke bawah. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Fitra ya. Nah, kira-kira yang dibilang temannya tadi betul ya kesimpulannya. Penggunaan rowspan dan callspan itu sangat berguna untuk menyajikan tabel. Jadi misalnya seperti yang di slide sebelumnya, di situ sebelumnya kan ada status bergabung ya, di baris 1, 2, 3 itu statusnya bergabung. Sehingga untuk informasi status yang sama atau informasi statusnya sama itu bisa digabung. Jadi informasi yang diterima oleh pembaca juga mudah dibaca oleh yang melihat. Misalnya nomor di bawahnya jumlah ya, jumlah nilai misalnya atau jumlah siswa di dalam bentuk itu ya. Misalnya ada tabel siswa, ada nomor, nama, dan jenis kelamin misalnya. Nah, di bawahnya nomor dan nama ini bisa digabungkan menjadi jumlah siswa, ya. Terus di samping jenis kelamin, itu di bawahnya lurusnya jumlah siswa, itu bisa dituliskan jumlah siswanya berapa. Jadi penggunaan callspan dan rowspan ini sangat berguna, sehingga yang membaca tabel ini lebih mudah membacanya, ya. Informasi yang diterima juga lebih cepat karena sudah tampilannya sudah sesuai ya, sudah bagus. Kalau belum menggunakan callspan rowspan, nanti pengguna bisa bingung. Ini kok kolomnya masih 02, misalnya kolomnya 02 atau barisnya 02, tidak ada isinya. Tiba-tiba di bawahnya ada tulisan, terus di sampingnya misalnya ada jumlahnya. Ini kan bingung, membingungkan pembaca, pengguna. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, seperti minggu kemarin kita akan mengerjakan tes formatif dalam bentuk kuisis ya.
Silahkan dikerjakan di komputernya masing-masing atau di smartphone-nya masing-masing. Silahkan, saya buka dulu linknya ya. Untuk modul hari ini, silahkan masukkan kode gamenya, kode permainannya 473-163 seperti minggu kemarin ya. Satria. Oke, sudah lengkap ya. Apakah yang juara minggu kemarin akan mempertahankan posisinya? Kita lihat sekarang. 1, 2, 3. Bismillah. Fitra, Grace. Oke. Siapa yang akan mempertahankan posisi ini? Rizky. Isran belum menjawab. Fitra memimpin lagi nih kayaknya. Posisi 2 apa akan bergeser? Herman naik. Fitra salah ya. Kayaknya akan bergeser posisi 1 ini. Oke. Kita lihat apakah akan bergeser peringkatnya atau masih memegang juara bertahan. Inal naik, Inal juara 2 ini sementara. Iya. Inal mempertahankan posisi 2. Oke, Fitra selesai mempertahankan. Ya. Oh, tetap ya. Kalah waktu dengan Inal. Fitra. Oke, sudah selesai. Grace. Satria. Satria menurun ini. Kita lihat. Wah, kayaknya ada juara baru ini. Oke, juara bertahan Fitra. Ada juara baru, juara 2 dan 3. Luar biasa ya. Terima kasih. Luar biasa pokoknya. Sebelum kita tutup, gunanya format tabel dalam halaman web, pada halaman web itu seperti di awal tadi ya, sangat berguna. Jadi untuk mempermudah membaca informasi, terus menampilkan data dari database ya. Jadi sangat berguna nanti ke depannya ini. Saya harap adik-adik sekalian menguasai ini atau tidak lupa, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa sehingga di pertemuan-pertemuan berikutnya ini bisa membantu kalian dalam menampilkan informasi dari database atau menyusun sebuah website ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silakan Isran memimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat semua. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa 5M-nya. Oke, terima kasih. Silakan komputernya di shutdown, mejanya dirapikan lagi. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.